Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emren Tiana Putri dari jurusan S1 Sistem Informasi Telkom University dengan NIM 12021942223. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai array. Apa sih array itu? Jadi array merupakan variabel yang dapat menyimpan data lebih dari satu dengan jenis tipe yang sama. Di array, kita dapat menggunakan matriks dan operasi vektor dalam Python. Matriks merupakan susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan yang dapat diatur dalam baris dan kolom. Baris merupakan yang mendatar, kalau kolom yang ke bawah ya teman-teman. Cara membuat matriks satu dimensi. Saya sudah menggunakan contoh dengan codingan saya seperti ini. Bukan ini. Seperti ini. Ya. Matriks satu dimensi. Import NumPy SNP from SciPy import stats. Saya menggunakan 3 variabel yaitu pkr dengan p np.array bilangannya 4, 5, 6. Variabel q np.array 500.000, 600.000, 700.000. Dan yang R, np.array 20, 30, 40, sampai 100. Lalu saya print P, print Q, print R. Saya juga menambahkan bentuk array dengan menggunakan P-shape. P-shape ini untuk menunjukkan berapa banyaknya data yang ada dalam variabel P. Karena saya menggunakan P di sini. Kalau yang type array ini, type ini untuk menunjukkan tipe apa yang ada dalam variabel P. Coba kita run. Nah, outputnya seperti ini teman-teman. Di P muncul 456, di Q muncul 500, 600, 1000, 700.000, di R muncul 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Bentuk array-nya merupakan 3. Kenapa 3? Karena di P ini banyaknya bilangan yang ada adalah 3, yaitu 456. Sedangkan type-nya adalah integer ya teman-teman, karena angka. Lanjut kita ke materi yang berikutnya, yaitu matriks 2 dimensi. Saya akan jelasin terlebih dahulu. Di matriks 2 dimensi ini bisa digunakan dengan 2 metode. Metode yang pertama saya menggunakan variabel P. Ini menggunakan 5, 10, dan 15, 20. 5, 10, 15, dan 20 ini merupakan ordo 2 kali 2 ya teman-teman, bisa dibayangkan kan. Selanjutnya yang variabel Q, ini variabel yang kedua ini untuk variabel yang ordonya tidak sama. Seperti contohnya, ini merupakan 3 kali 2. Karena barisnya 3, kolomnya 2 ya. Terus di print P dan Q. Saya juga tetap munculin bentuk array-nya sama type array-nya ya teman-teman. Kita running. Nah, munculnya seperti ini. Ini yang variabel P. 5, 10, 15, 20. Jadi 5 dan 15 ini kan baris. 10, 20 ini. Ya gini lah ya pokoknya. Baris, kolom. Oh ya, barisnya merupakan 5, 10, 15, 20. Sedangkan kolomnya 5, 15, 10, 20. Terus ini yang variabel P. Terus untuk variabel Q, yang variabel Q 500, 55, 665, 775. Bentuk array-nya yang P, bentuk array-nya P adalah 2 dan 2. Karena emang ordo 2 kali 2. Dan type array-nya merupakan float. Kenapa float? Karena di sini saya menggunakan titik. Titik ini untuk membedakan antara
angka, integer, dan float, huruf. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Yaitu ini 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi tadi sudah. Lalu membuat matriks array 0,1 dan matriks identitas. Nah, seperti ini. Yang array 0 saya menggunakan variabel P0 dengan fungsi menggunakan np.zeros bilangannya 4,4 dtype np.float. Ini untuk mengetahui tipe datanya ya. Lalu untuk yang array 1 saya menggunakan p1 sama dengan np.ones 4,4 dtype sama dengan np.int. Lalu yang matriks identitas variabel mi sama dengan np.i, 3, dtype sama dengan np.int. Lalu di print untuk munculin outputnya dan bentuk array-nya. Kita coba run. Outputnya seperti ini. Nah, ini yang variabel pertama, variabel P0, 0 kali 4 kali 4 ya, karena di sini saya juga nulisnya 4 kali 4. Yang satu juga sama, 4 kali 4. Yang matriks identitas, karena saya nulisnya di sini 3, jadi munculnya di sini juga 3 identitas kan. Seperti itu. Bentuk array-nya 3,3 dan type array-nya adalah int. Oh, karena ini bentuk array-nya yang cari M1 ya teman-teman. Jadi benar kan, M1-nya ini 3 kali 3, type array-nya juga int karena angka. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu random dan array elemen. Metode random ini untuk menghasilkan array dengan nilai random. Terdapat banyak tipe random yang bisa kita gunakan. Penjelasannya bisa kita lihat di codingan contoh, codingan saya. Saya menggunakan variabel matriks sama dengan np.random 4,4 print matrix, terus ini hanya sebagai batasan aja. Lalu matriks 3,3. Jika saya di sini nulis 3,3, data yang akan muncul nanti di outputnya adalah bilangan berikutnya, yaitu 4. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Datanya yang muncul sekian, lalu bilangan yang muncul, matriksnya 3,3 ini adalah 4,4. Jadi bisa kita cari baris keempat, kolom keempat, yaitu ini. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu random distribusi normal array ukuran 3 kali 3. Seperti yang random dan array elemen, ini juga sama, variabelnya random sama dengan np.random, terus .randn 2,2, batasan ini hanya batasan, lalu print random 1,1. Yang akan muncul, ingat, data 2 kali 2. Nah, seperti ini. 2 yang muncul adalah data kedua. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke sledging array.
switching array, saya menggunakan variabel matriks, lalu np.random.random 3,3, lalu di print matriksnya, lalu saya menggunakan titik 2 dan 2. Titik 2 di sini merupakan ini baris dan ini kolom. Sedangkan yang di bawah ini, saya menggunakan titik 2-nya di kolom dan 2-nya ada di baris. Kita coba run. Nah, hasil yang muncul akan seperti ini. Jadi ini datanya adalah 3 kali 3, karena di sini juga 3 kali 3. Terus untuk munculin matriks titik 2 dan 2 ini diperoleh dari baris ini dan ini dan ini. Lalu yang matriks kedua yang muncul adalah 2, 3, 8, 4, 5, 0 ini, 2 ini, dan ini. Kenapa gitu? Karena titik 2-nya di sini saya taruh di bagian baris. Dan ini di kolom kedua. Kolom kedua itu ini kan teman-teman. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Kalau yang kedua ini, yang ini, karena barisnya saya yang di 2, lalu kolomnya yang titik 2, maka yang muncul adalah yang bagian bawahnya sini. Seperti itu. Jadi munculnya ini. Itu merupakan switching array. Selanjutnya kita ke materi operasi matriks. Operasi matriks bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Macam-macam lah ya. Nah, kita coba yang ini. Variabel x np.array bilangannya 5, 10, 15, 20. Print x, lalu yang y np.array bilangannya 8, matriksnya 8, 16, 24, dan 32. Lalu kalau operasi matriks ini hanya penambahan aja, penjumlahan. Jadi tinggal matriks X ditambah matriks Y. Jadi kayak baris ditambah dengan kolom. Kayak gitulah. Jadi misalnya ini ya, X tambah Y. Berarti yang keluar ntar 5 tambah 15, 10 tambah 20. Lalu 8 tambah 24, 16, dan 32. Mari kita lihat. Nah, benar teman-teman. 5 tambah 8 adalah 13, 15 tambah 24 adalah 39, 10 tambah 16 adalah 26, 20 tambah 32 adalah 52. Seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk pengurangan. Misal, min 3, min 6, min 3, min 3, min 6, min 9, dan min 12. Terus yang hasil perkaliannya 40, 160, 360, dan 640. Seperti itu operasi matriks. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.